Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Apa kabarnya? Saya anak Tuhan selalu ceria. Ya, semua harus ceria ya, walaupun kita ibadah di rumah saja. Apa kabarnya nih Kak Sana? Saya baik sekali dong tentunya. Baik. Oh baik, puji Tuhan semua baik. Adik-adik di rumah juga harus baik, sehat ya. Hari ini kita beribadah bersama dengan Kak Erda, Kak Lena, Ya. Kak Sana, dan yang akan membawakan firman Tuhan kita adalah Abang Pendeta Napi Tukulu. Oh ya, satu lagi yang ngiringin musik hari ini adalah Abang Trindi. Mari masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Oke, sekarang kita masuk dalam ibadah kita. Untuk itu kita akan bernyanyi, kita angkat lagu pujian sekolah minggu kita dengan lagu Selamat Pagi Tuhan, Yesus Pokok, dan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo semua, kita berdiri dulu. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ayo, yang semangat sekali lagi ya.
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa yang dibawakan oleh Kak Sana. Baik adik-adik, semuanya ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, semua ikuti doa kakak ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang sangat tidak berkesudahan kepada kami. yang sangat tidak berkesudahan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus Buat kesempatan hari ini, buat kesempatan hari ini kami masih bisa beribadah kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau yang hadir Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kami, di keluarga kami, di keluarga kami, dan juga di ibadah kami. dan juga di ibadah kami ini. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Engkau selalu memberkatinya, Engkau selalu memberkatinya mulai dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga di akhirnya. hingga di akhirnya. Hapuskan dosa-dosa kami Tuhan, Hapuskan dosa-dosa kami Tuhan, agar tidak terhalang kasih-Mu agar tidak terhalang kasih-Mu kepada kami. kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Napi Tupulu. Tapi sebelumnya, siapkan dulu Alkitabnya. Ayo, sudah siap belum Alkitabnya? Sudah? Oke, kalau gitu kita nyanyi satu lagu ya sebelum dengar firman Tuhan ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu yang bisa kami rasakan hingga pada hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, berikan kesehatan dan siapkan hati kami supaya kami dapat mendengarkan dan juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini Amang mau mengajak kita mengambil dan mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Nah, sekarang kita akan membaca nas Alkitab kita yang tertulis dalam Kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Apakah kita sudah bersiap semuanya? Maka kita akan membacanya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit,
belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Nah, kita akan mendengarkan dan juga kita akan bercerita tentang kisah penciptaan, bagaimana dunia ini diciptakan oleh Allah. Apakah kita semua tahu siapa yang menciptakan dunia ini semua? Pasti adik-adik semua di sini akan mengetahuinya ya. Siapa pencipta semua yang ada di dunia ini? Yaitu Tuhan. Tuhan yang baik ya. Tuhanlah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini. Tuhanlah yang memberikan semua yang ada di bumi ini. Tuhanlah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati semua yang ada dalam dunia ini. Betapa bersyukurnya kita sebagai ciptaan Tuhan. Nah sekalian, bahwa kita harus mendengarkan bagaimana cerita, bagaimana Allah membuat dan juga menciptakan manusia itu, menciptakan yang ada dalam dunia ini, yang ada di sekitar kita. Maka kita patut bersyukur pada hari ini juga. Nah, seperti topik kita, aku bersyukur menjadi ciptaannya. Ayo katakan sama adik-adik semuanya yang ada di sekelilingnya, aku bersyukur menjadi ciptaannya. Nah, buktinya apa? Aku bersyukur menjadi ciptaannya. Pasti kita sudah melihat dan juga kita sudah merasakan bagaimana Allah itu yang selalu menolong kita. Bagaimana Allah itu yang selalu memberikan kebahagiaan kepada kita. Pertanyaan sekarang, apakah adik-adik semuanya bersyukur? Apakah adik-adik semuanya di sini selalu bahagia? Apakah adik-adik semuanya merasakan bagaimana Allah itu ada dalam diri kita? Nah, itulah sekarang yang kita harus jawab. Jawabannya adalah ya, saya bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta saya. Sebelum itu, Ama Pendeta mau mengajak kita, apa-apa saja sih yang diciptakan oleh Tuhan pada dunia ini, yang ada dalam dunia ini, yang hari pertama sampai dengan hari ke-7. Tahu nggak kita apa itu? Ayo sebutkan satu yuk. Yang pertama apa? Anak-anak semua? Yang pertama itu adalah terang. Maka hari pertama Allah menciptakan terang. Itu ya. Allah menciptakan yang pertama terang. Dan yang kedua adalah cakrawala. Yang kedua cakrawala. Ketiga laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Apa yang ketiga adik-adik semuanya? Laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Bagus ya, berarti kita sudah mengikutinya khotbah-khotbah sebelumnya. Yang keempat yaitu benda-benda penerang.
Apa itu benda-benda penerang? Bukan lampu, bukan senter atau yang lainnya, tetapi matahari, bulan, dan bintang. Ketika kapan matahari muncul? Kapan bintang itu ada? Kapan bulan itu ada? Kita sudah tahu. Pasti kita akan mengatakan bulan itu akan datang di malam hari, bintang itu akan datang di malam hari, matahari itu akan datang dan terbit di pagi hari. Dan di sini juga yang kelima, yaitu yang diciptakan oleh Allah, yaitu ikan dan burung. Jenis-jenis burung pasti kita ketahui dan kita sudah belajar di sekolah kita masing-masing, dan juga jenis-jenis ikan. Yang keenam adalah binatang dan manusia. Tetapi di sini hari pertama dan juga hari keenam, yaitu ada keistimewaan yang Tuhan buat kepada manusia itu. Apa keistimewaannya? Kalau di sini Allah hanya berfirman, berfirmanlah Allah, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, maka cakrawala itu jadi. Nah, di sini perbedaannya dengan manusia itu bukan dikatakan berfirmanlah Allah, maka manusia itu jadi, bukan. Tetapi Allah membuat dan juga Allah berusaha mengambil debu tanah, membentuk manusia itu dari debu tanah. Pasti kita pernah melihat dan pernah mendengar bagaimana kisah penciptaan manusia itu. Allah berusaha mengambil dari tanah itu, dibentuknya dari tanah, yaitu hidung kita, kepala kita, tubuh kita, tangan kita, dan juga kaki kita. Apakah kita sudah bersyukur? Apakah kita sudah mempunyai napas? Tidak, ya kan? Allah sendirilah yang memberikan napasnya kepada kita. Allah sendirilah yang membuat kepada kita napas sehingga kita bisa bernapas. Kita bisa menghirup udara-udara yang ada dalam diri kita. Tetapi manusia sekarang ini dapat merusak semua ciptaan yang ada dalam dunia. Tetapi anak-anak Tuhan melalui firman Tuhan ini, Amo Pendeta mengajak kita, tanda dan bukti kita bersyukur kepada Tuhan sebagai ciptaannya, kita harus menjaga ciptaan. Amin. Nah, kita harus menjaga ciptaannya dalam diri kita. Itu tandanya bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Itu tandanya bahwa kita itu harus meneladani bagaimana Allah yang selalu mengurapi, Allah yang selalu memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, di sini Amo Pendeta mau mengajak kita bagaimana kita memahami tema kita, aku bersyukur menjadi ciptaan Tuhan. Nah, sekarang di pagi hari ini kita harus bersyukur ya kepada Tuhan ya, dan kita harus mengajak orang tua kita. Kita harus mengajak saudara-saudara kita harus bersyukur apapun yang terjadi dalam diri kita, kita harus patut bersyukur kepada Tuhan. Jangan hanya sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit ngomel-ngomel, sedikit-sedikit berantem di rumah. Tidak, itu bukan pekerjaan anak Tuhan. Maka pekerjaan anak Tuhan itu adalah bersyukur dan juga menikmati bagaimana Tuhan itu yang selalu memberkati kita dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Amo Pendeta mau mengajak kita membuka kitab Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6. Sudah siap? Demikian firman Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya katanya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan.
Nah, di sini bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah dan Tuhan memberikan napas kepada kita. Nah, sekarang Allah memberikan suatu tanggung jawab kepada kita yang ada di dunia ini, terkhusus adalah manusia, untuk menjaga segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu ciptaan Tuhan itu. Nah, tanggung jawab kita menjaganya, bukan merusak semua yang ada ini. Yang kedua, Allah menempatkan manusia itu di tempat yang aman, yaitu Taman Eden. Tetapi walaupun manusia itu ditempatkan di Taman Eden, maka ada goncangan, ada yang godaan-godaan yang datang kepada manusia itu. Siapa yang menggoda manusia itu? Yaitu ular, ya. Ularlah yang menggoda manusia itu, sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang mau menyadari bahwa kita itu adalah orang yang berdosa. Nah, kalau kita orang yang berdosa, maka kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Nah, kita harus datang kepada Tuhan. Nah, sekali lagi Allah mengajak kita mengucapkan, aku bersyukur menjadi ciptaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan yang selalu memberkati kami. Walaupun kami Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala ciptaan-Mu, atas segala berkat-Mu yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bersyukur. Tuhan, berkati juga orang tua kami, berkati sekolah kami, berkati juga gereja kami Tuhan, supaya kami dapat bersyukur kepadamu. Dan terkhusus ya Tuhan, di mana kami berada di rumah kami masing-masing oleh karena virus corona yang ada dalam dunia ini. Tuhan, kami memohon kepadamu supaya virus corona bisa lenyap dan bisa terhapus dari dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Oke adik-adik, gimana tadi dengan khotbahnya? Siapa yang sudah bersyukur? Semua pasti sudah bersyukur ya. Oke. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau angkat satu pujian. Stop, aku mau katakan. Ayo semua bangkit berdiri. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Jalan diberitakan apa yang Yesus buat bagiku. Jalan diberitakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Sebelum kita akhiri ibadah, doa akan dipimpin oleh Abang Pendeta. Kita berdoa dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa adik-adik tetap harus jaga kesehatan. Dan jangan lupa cuci tangan ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, ibadah online hari ini telah selesai ya. Sampai jumpa lagi ibadah online sekolah minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Dadah.